Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Tiwanada Azhara. Setelah melihat video tadi, kira-kira materi apa nih yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem dan lingkungan. Sebelumnya, pasti kita udah gak asing lagi nih sama materi ini. Ya, karena kita udah pernah belajar tentang ekosistem waktu kita kelas 7. Tapi khusus kita yang memilih peminatan IPA, tentunya kita akan ketemu lagi nih sama materi ini. Ngomong-ngomong soal ekosistem, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu interaksi antar organisme dan interaksi antara organisme dengan lingkungan fisik yang ditempati sehingga membentuk suatu kondisi. Para ahli ekologi biasa mempelajari tentang organisme dalam 6 jenjang atau 6 tingkatan, yaitu individu atau organisme tunggal, populasi, sekumpulan organisme dari spesies yang sama dan dalam suatu daerah tertentu. Komunitas, sekumpulan berbagai populasi dalam suatu daerah tertentu. Lalu ekosistem, yaitu suatu sistem yang terdiri dari berbagai komunitas beserta lingkungan abiotiknya. Bioma, yaitu sekumpulan ekosistem dalam suatu wilayah geografis dengan kondisi dan iklim yang sama. Dan biosfer, yaitu tempat hidup semua organisme, baik di bumi, daratan, udara, dan di air. Ekosistem dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik atau lingkungan fisik dapat berupa air, udara, cahaya, suhu, kelembapan, lahan dan energi, serta bahan mineral yang terkandung di dalamnya. Lalu komponen biotik atau lingkungan hayati meliputi tumbuhan, hewan, termasuk manusia, dan mikroba. Mereka sendiri berfungsi sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, ada berbagai tipe interaksi dalam ekosistem, yaitu interaksi antar komponen biotik dan interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Suatu organisme pasti berinteraksi dengan organisme lainnya. Tipe interaksi tersebut dapat berupa simbiosis, kompetisi, dan predasi. Simbiosis merupakan tipe interaksi antara dua organisme dengan spesies yang berbeda dan hidup bersama. Simbiosis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu tipe interaksi antar organisme yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu alga dan jamur yang membentuk lichen. Lalu simbiosis komensalisme yaitu tipe interaksi antar organisme yang menyebabkan salah satu organisme merasa diuntungkan sedangkan organisme yang lain tidak merasa dirugikan. Contohnya yaitu ikan hiu dan ikan remora. Dan simbiosis parasitisme yaitu tipe interaksi antar organisme di mana salah satu organisme merasa diuntungkan sedangkan organisme yang lain merasa dirugikan. Contohnya yaitu benalu dan tumbuhan. Kompetisi merupakan tipe interaksi persaingan antar komponen biotik untuk melangsungkan kehidupan dan bersifat merugikan bagi kedua belah pihak. Dan predasi merupakan tipe interaksi makan dan dimakan. Dalam hal ini, organisme dibagi menjadi 2 yaitu autotrof dan heterotrof. Organisme heterotrof dapat dikelompokkan menjadi saprofit, yaitu pemakan organisme mati, herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan omnivora, pemakan segala. Hubungan makan dan dimakan dalam urutan tertentu disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan dikenal dalam 3 tipe, yaitu tipe perumput, di mana tipe ini melibatkan tumbuhan hijau sebagai tingkat trofik pertama, herbivora sebagai tingkatan trofik kedua, dan karnivora sebagai tingkatan trofik ketiga. Lalu, rantai makanan detritus. Tipe rantai makanan ini melibatkan jamur dan bakteri sehingga terbentuklah detritus sebagai mata rantai pertama. Detritus itu apa sih?
Detritus adalah suatu produk atau fragmen yang telah dihancurkan atau terurai lalu dikonsumsi oleh detritivor. Detritivor itu termasuk cacing tanah, kecoa, rayap, tripang, dan lainnya. Selanjutnya, detritivor ini dimakan oleh hewan yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Dan rantai makanan parasit. Rantai makanan ini melibatkan organisme parasit. Dalam ekosistem, informasi mengenai jumlah organisme pada setiap tingkat trofik dapat dilihat dalam piramida ekologi. Piramida ekologi terdiri dari 3, yaitu piramida energi, piramida biomasa, dan piramida jumlah. Setiap organisme memerlukan energi untuk aktivitas kehidupannya berkembang dan bertumbuh. Titik proses ini memerlukan sejumlah energi yang tersimpan dalam tubuh organisme. Jadi, setiap organisme memiliki kecenderungan untuk memasukkan dan menyimpan energi dalam tubuhnya. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan produktivitas ekosistem. Dalam ekosistem, unsur-unsur bahan organik masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, air, atau tanah. Air merupakan pelarut unsur-unsur kimia dan komponen terbesar dalam tubuh organisme. Air juga mengalami daur. Daur air dan unsur-unsur oksigen biasanya melibatkan organisme dan bebatuan, sehingga daur ini disebut biogeokimia, yang terdiri atas daur air, daur oksigen, daur karbon, dan daur nitrogen. Tipe-tipe ekosistem dapat dilihat dari ciri-ciri yang menonjol. Di Indonesia terdapat 4 ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, ekosistem buatan, dan ekosistem suksesi. Ekosistem air atau akuatik terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem darat atau terestrial dalam skala besar dan vegetasi yang dominan disebut bioma. Bioma ini dipengaruhi oleh iklim dan posisi geografis bioma tersebut. Berdasarkan posisi geografis, ekosistem darat dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe bioma, yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma sabana, bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Dan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya, bendungan, waduk, sawah tadah untuk irigasi, perkebunan, dan pemukiman. Lingkungan merupakan suatu komponen ekosistem. Lingkungan dan manusia tidak dapat dipisahkan karena mereka memiliki hubungan yang erat dan pengaruh satu sama lain. Banyak fenomena saat ini seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, naiknya suhu permukaan bumi sebagai bukti adanya hubungan tersebut. Pada dasarnya, Allah menciptakan alam semesta ini dengan sebaik mungkin sehingga manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupan. Namun seperti yang kita ketahui, keseimbangan ekosistem terganggu karena berbagai kegiatan manusia. Di antaranya, penebangan hutan yang marak terjadi saat ini sehingga menyebabkan pemanasan global dan polusi atau pencemaran seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Nah, itu tadi materi ekosistem yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.